Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A yang hebat dan cerdas. Pagi ini kita akan belajar online kembali. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan patuhi aturan protokol COVID. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengamati, siswa mampu menyebutkan pentingnya membatasi penggunaan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, setelah mengamati, siswa mampu mengkomunikasikan contoh kegiatan menjaga kelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, setelah membaca cerita, siswa mampu menilai cerita tersebut. Aku ingin mengetahui pekerjaan yang kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam, sehingga kita bisa menikmatinya. Termasuk kelompok profesi apakah pekerjaan mereka? Mari anak-anak, kita pelajari bersama-sama. Pernahkah kamu berpikir bagaimana cara membuat pensil? Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Seiring perkembangan zaman, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk, kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu, pensil ini dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus kayu. Kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil berasal dari pohon-pohon. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar nomor 1 dan 2 adalah hutan yang baru ditanam. Masih belum bisa digunakan kayu-kayunya. Pohon-pohonnya masih terlalu muda. Pada gambar nomor 3 dan 4, hutan atau kayu pohon yang telah siap ditebang. Pohon-pohon yang telah tua yang bisa digunakan kayunya. Kayu-kayu yang ditebang lalu dibersihkan dari dahannya, dan pada nomor 5, kayu-kayu tersebut atau gelondongan kayu tersebut dibawa ke tempat penampungan atau ke pabrik untuk dibuat menjadi kayu yang diinginkan. Gambar nomor 6 hingga nomor 11 adalah proses pencetakan kayu sesuai pesanan. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Contohnya apa saja? Kalian bisa lihat gambar berikut ini. Ada lemari, ada bangku, dan ada meja, serta masih banyak benda-benda lain yang bisa dibuat dari kayu. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman yang sejenis. Kalian bisa lihat pada gambar yang di sebelah kiri adalah hutan yang telah gundul dan telah ditebangi. Agar tidak terjadi erosi, maka gambar sebelah kanan diadakan penanaman kembali bibit-bibit dari pohon yang sejenis yang tadi telah ditebang. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai bentuk salah satu cara menghargai lingkungan kita. Baiklah anak-anak, berikut adalah video cara pembuatan pensil. Mari kita saksikan sama-sama. The Staedtler pencil, Berikut ini a true classic adalah among pensil writing yang biasa instruments. kalian gunakan The sehari-hari. world over, no other writing instrument equals the pencil when it comes to popularity. Despite this, only very few people are actually aware that pencils, or to be more precise, pencil leads, have nothing to do with lead, but are Ini instead adalah made bahan of dasar graphite. pembuatan pensil Just tersebut. like diamonds, Ada graphite is a karbon form dan of tanah liat. crystallized carbon.
and was originally Kedua, mistaken to be lead due to bahan its dasar shiny ini silver color. dicampur menjadi satu Pencil lead is made sesuai out of a takaran mixture yang of graphite and dibutuhkan. clay, a combination which, depending on the mixing ratio, can be adapted to cover a wide spectrum of uses. With a Digiling comprehensive menggunakan range of mesin, 16 diaduk degrees, rata Staedtler has the right pencil whatever the application. sampai tercampur menjadi satu. Masing-masing mempunyai takaran berbeda sesuai kebutuhan pensil tersebut. Antara pensil 2B, pensil HB, dan pensil 2H, takarannya berbeda-beda. Setelah tercampur rata, pensil-pensil ini sudah jadi menjadi berupa serbuk yang sudah menyatu dan siap untuk proses pencetakan menjadi bata pensil yang biasa kalian gunakan, seperti ini. The lead comes out as one long string and is then Kalian lihat, cut to sudah size. jadi mata pensil The lead still have a high water content yang biasa at this digunakan stage, untuk which menulis. needs to be evaporated out with great care, so as not to cause any damage to the sensitive raw leads. Out of the drying chamber and into the kiln. Ini The adalah leads are proses fired at a high pembakaran. temperature, resulting in a complete fusion of the clay and graphite. The leads are Ini adalah subsequently proses integrated perendaman in a untuk hot wax menguji bath kekuatan to pensil ensure tersebut. that they later glide smoothly over paper without scratching, a characteristic typical of Staedtler pencils and a feature for which they are well known. Top quality goes hand in hand with high Ini adalah standards. proses pengetesan Staedtler has always been aware terhadap of this and ensures pensil that its tersebut, high standards are upheld kekuatan at all times maupun and without exception, from ketebalannya. the quality of the raw materials right up to the finished product. The pencil manufacturing process begins Sekarang with a adalah series proses of grooves pembuatan being cut kayu into a wooden pelapis slab. dari pensil. After the application of a layer of glue, Ini adalah the proses pencil leads pencetakannya. are placed into these grooves. A second grooved glued slat is then placed on top, forming a so-called sandwich. These are pressed, dried, and cut to individual pencils on planing machines. Nah, ini adalah press, dimasukkan mata This is pensil when the tadi color lalu comes dipres. into it. Up to 6 coats of lacquer are applied to give the pencils their distinctive appearance. The imprint is added by Ini adalah means of proses foil stamping. pembuatan merek dari pensil tersebut. A final dip in a lacquer bath gives the pencils the Pensil sudah distinguishing siap dipped end, a typical brand untuk characteristic. dipasarkan. The pencils Ini are adalah ground proses on giant packing. wheels, then sharpened, packed, and shipped to destinations all over the world. All of a top quality standard, of course. A series of meticulous, extensive controls, including numerous writing and sharpening tests and mechanical and chemical Ya, examinations, ini adalah ensure pensil that yang Staedtler sudah siap pencils dipakai. live up to Staedtler standards. Brand Oke. Berdasarkan dari video dan cerita bacaan di atas tadi, berikut ini adalah soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, ceritakan proses pembuatan pensil pada kolom berikut. Di sini Ibu kasih clue yang pertama, yaitu grafit murni dan tanah liat yang dihancurkan. Itu awal mula pembuatan pensil. Kalian lanjutkan pada kolom-kolom berikutnya bagaimana proses pembuatan pensil. Tentu kalian pasti bisa. Yang kedua, sumber daya alam apa yang digunakan untuk pembuatan pensil? Pertanyaan ketiga, apa yang terjadi bila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu tidak dibatasi? Berikan saranmu agar dapat menggunakan pensil secara hemat sebagai salah satu cara untuk melestarikan lingkungan. Barang-barang yang kita butuhkan merupakan hasil dari suatu pekerjaan. Pekerjaan yang kita kerjakan, ada yang bisa menghasilkan barang dan ada yang bisa menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang contohnya adalah petani, peternak, nelayan, dan pengrajin. Petani, contoh barang yang dihasilkan adalah padi. Kalau peternak, contoh barang yang dihasilkan adalah susu dan daging dari hewan tersebut. Sedangkan nelayan menghasilkan barang berupa ikan hasil tangkapan mereka. Kalau pengrajin, di sini kalian lihat pengrajin kayu
Barang yang dihasilkan adalah meja, kursi, atau benda-benda yang terbuat dari kayu lainnya. Sedangkan untuk koki, barang yang dihasilkan adalah kue hasil atau masakan yang hasil dari pekerjaan mereka. Selain pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pelayanan, seperti dokter, polisi, guru, dan pemangkas rambut atau tukang cukur. Di sini, mereka tidak menghasilkan barang, tapi mereka menghasilkan jasa yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan sangat beragam. Banyak di antaranya yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Berikut ada tugas akan harus dikerjakan oleh kalian. Yang pertama, tuliskan jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan dan jenis sumber daya alam yang digunakan. Di sini Ibu kasih contoh yang pertama, yaitu pekerjaannya adalah pengrajin kayu. Barang yang dihasilkan adalah mebel atau benda-benda yang terbuat dari kayu, seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Bahan asal benda tersebut adalah kayu. Jenis sumber daya alam yang digunakan adalah pohon. Itu contohnya. Kalian bisa melanjutkan dengan isian berikutnya sesuai contoh tadi dari Ibu Guru ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, nomor 1, jenis sumber daya alam apa saja yang kamu manfaatkan? Nomor 2, bagaimana kamu menghemat barang-barangmu agar sumber daya alam dapat terjaga keberadaannya? Kegiatan bersama orang tua, perhatikan barang-barang di rumahmu. Sumber daya alam apa saja yang bisa dipakai? Bagaimana kamu dan keluargamu menjaga kelestarian sumber daya alam tersebut? Tulislah hasil pengamatanmu dan diskusimu dengan orang tua, lalu sampaikan kepada Bu Guru ya. Oke sayang, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.